Halo, kembali lagi di channel kami, di channel Ayo Belajar. Hari ini kita akan coba untuk belajar langkah-langkah apa saja yang dilakukan dalam pemrograman CNC. Nah, kalau kita mempunyai suatu gambar, suatu profil ya, langkah pertama apa saja? Yang pertama adalah kita menentukan dulu titik reference dari suatu profil atau suatu benda kerja itu sendiri ya. Nah, misalnya contohnya seperti ini. Contoh gambar sederhana, benda kerja berbentuk seperti ini. Ini untuk yang bubut ya. Ini untuk pemrograman bubut ya. Ini contoh profilnya seperti ini. Langkah pertama adalah kita menentukan dulu titik referensi atau titik nol benda kerja. Ya, kita tentukan dulu titik referensinya atau titik nol benda kerjanya. Titik referensi atau titik nol benda kerja adalah titik acuan sebagai atau titik referensi uh, terhadap poin-poin atau nilai-nilai yang lain ya. Titik referensi atau titik nol benda kerja umumnya biasanya pada bubut, pada pemrograman bubut umumnya untuk yang X biasanya dia di center ya. X nolnya di center seperti ini ya untuk X. Nah, untuk Z-nya dia bisa di permukaan benda kerja atau di permukaan ragum. Ya. Kalau misalnya kita menentukannya untuk Z-nya di permukaan benda kerja. Contoh ya, referensinya di sini misalnya. Oke, di sini adalah titik referensi ya, atau titik nol benda kerjanya. Kita menentukan titik referensinya, langkah berikutnya adalah menentukan point to point dari profil itu sendiri ya. Point to pointnya adalah titik ini, ini sampai sini ya. Jadi langkah keduanya adalah ya, menentukan point to point profil akan kita kerjakan. Ya. Point to pointnya mana? Point to pointnya adalah ini, ini, dan ini. Ya. Kita beri tanda dulu misalnya. Di sini. Lalu di sini ada poin 2. Ini adalah poin 2. Lalu di sini adalah poin 3. Lalu di sini adalah poin 3. Poin 1, 2, 3, 4. Ya, nilai poin 1, 2, 3, 4 ini mengacunya pada apa? Terhadap titik referensi ini. Ya. Setelah sudah menentukan poin to poinnya, lalu kita jabarkan nilai satu, nilai satu berapa, dua berapa, tiga berapa, dan empat berapa. Ya, jadi langkah berikutnya adalah kita menjabarkan poin to poin tersebut ke dalam
program atau kita tulis ya. Kita tuliskan poin-poin tersebut ke dalam program. Contoh misalnya menggunakan aplikasi ini ya, Finance of Launcher ini. Salah satu aplikasi yang menggunakan NC Editor. Coba buat baru ya. Balik lagi kita lihat gambarnya tadi. Poin 1, 2, 3, 4. Kita coba jabarkan ke dalam program. Oke. Nah, ini 0 referensi ini ada berarti nilai poin 0 ya. Kita contoh saja ini poin 0 atau titik referensi. Berarti ini posisi ini adalah 0, X0 dan Z0. Kita jabarkan ya. Sini adalah X0, Z0. Oke. Lalu poin 1 adalah ini diameter 60 ya. Ini adalah diameter 60 untuk X-nya. Lalu Z-nya adalah, karena ini yang bergerakannya aksis X saja, berarti Z-nya yang 0. Ya. Ini X60 karena ini bubut bisa menggunakan fungsi diameter. Lalu di sini poin 1 adalah ini diameter 60. Kita di sini isi adalah diameter X60. Disertai dengan titik ya, jangan lupa bukan koma. Nah, lalu Z-nya adalah, Z-nya karena ini tidak bergerak, ya, yang bergerak hanya aksis X-nya saja, bukan aksis Z-nya, berarti di sini Z-nya adalah 0. Boleh diisi Z0 ataupun tidak diisi, tidak apa-apa, karena atasnya sudah mengikuti Z0 seperti ini. Lalu poin 2 adalah dari 1 ke 2 yang bergerak adalah aksis Z-nya. Makanya di sini boleh kita isi X60 ya. Atau enggak kita hapus, silakan tambah saja hasilnya. Tidak diisi pun tidak apa-apa karena masih sama dengan X60 ini. Nah, lalu yang bergerak adalah aksis Z. Z ini nilainya berapa? Coba kita lihat. Ini total adalah panjang 100 dikurang 70, berarti sebesar Z min 30. Ya, Z min 30. Lalu 2 ke 3, ini ada 2 aksis yang bergerak adalah aksis X dan Z. Ya, sebesar berapa X yang dari diameter 60 menuju X 100. Terus Z-nya adalah min, kita lihat ini 30, 10, 70, 70 kurang 30 adalah 40, 30 tambah 40 adalah minus 70. Z min 70. 70 ya. Lalu dari 3 ke 4 yang bergerak adalah aksis Z-nya. Besar Z min 100. Sudah? Sudah. Berarti ini adalah contoh program sederhana ya dari profil yang kita buat seperti ini. Ya. Balik lagi. Ya, kalau kita lihat nilai yang dihasilkan adalah karena ini titik referensinya adalah di sini X0 Z0 seperti ini ya. X0 Z0-nya adalah di sini. Berarti nilai pemrograman kita adalah nilai X-nya adalah kalau misalnya kita dijabarkan menggunakan diagram Cartesian, yang ini mewakili X, yang ini adalah Z. Berarti kalau titik referensi atau titik nolnya di sini, profil kita untuk profil seperti ini, nilai X-nya adalah selalu positif, ya. Lalu yang Z-nya adalah negatif. Nah, langkah berikutnya apa? Langkah berikutnya, setelah kita sudah jabarkan, ini kan baru poin to poinnya. Kita belum bisa menentukan ini apakah gerakan lurus kah atau gerakan melingkar. Nah, kita hanya tinggal menambahkan di sini. Kita tambahkan G01. Karena kalau kita lihat profilnya adalah yang terjadi sini hanya gerakan lurus saja, ya, atau gerakan G01. Ya. Ya, langkah berikutnya adalah menentukan
menentukan pada program lurus atau gerakan melingkar. Ya, tadi kita isi di sini adalah menggunakan G01 karena dari gambarnya, dari profil yang ada adalah hanya gerakan lurus saja, tidak ada gerakan melingkar atau gerakan yang disertai dengan radius. Nah, seperti itu. Sudah, ini adalah salah satu contoh program sederhana dari profil seperti yang ada di layar. Karena G01 harus disertai dengan feeding. Sorry, mohon maaf. Disertai dengan feeding. Feeding dalam bubut dia milimeter, satuannya adalah milimeter per putaran. Ya, karena di sini kita sih 0,5. Nah, ini ada contoh, ada kesalahan G01 ya. Saya ganti, harusnya ini GO ini. Saya ganti jadi G01. Oke. Nah, langkah berikutnya kan, kalau misalnya kita ingin membuat profil utuh yang sederhana, ya langkah berikutnya apa lagi? Yang pertama kita sudah menentukan nih, ya. Yang pertama kita sudah menentukan titik reference. Yang kedua kita sudah menentukan point to point-nya. Point to point-nya sudah. Lalu langkah yang ketiga kita sudah jabarkan point to point tersebut ke dalam program. Kita sudah menjabarkannya, lalu tentukan pada program gerakan lurus atau gerakan melingkar. Karena di gambar ada gerakan lurus, makanya kita menambahkan di sini ada gerakan lurusnya menggunakan program G01. Nah, langkah berikutnya adalah tinggal penambahan. Menambahkan kepala program dan akhiran program. Nah, kalau struktur program itu sendiri, untuk struktur program itu sendiri terdiri dari 3 struktur program ya. Yang pertama adalah kepala program, yang kedua adalah isi program, dan yang ketiga adalah akhiran program. Nah, kepala program dan akhiran program biasanya rata-rata isinya hampir sama, ya. Isi dari kepala program, program-programnya biasanya hampir sama. Nah, akhiran program juga sama, isinya juga hampir sama. Kepala program biasanya terdiri dari, biasanya kepala program ini sebagai awalan ya, karena sebagai kepalanya, biasanya terdiri dari fungsinya itu biasanya untuk memutar spindle. Untuk memutar spindle. M3 atau M4. Ya. Titik awal sebelum makanan misalnya. Lalu mungkin untuk menyalakan coolant. Misalnya di mesin kita ada fasilitas untuk menyalakan untuk coolant itu sendiri atau cairan pendingin. Menggunakan M8. Ya, seperti itu. Nah, kalau untuk akhiran program, ini juga isinya pada pemrograman CNC juga hampir sama. Isinya juga hampir sama, biasanya terdiri dari yang pertama, karena di atasnya di kepala program
ada buat muter spindle, berarti ini ada fungsi untuk mematikan spindle itu sendiri. Maaf kalau misalnya di sini ada pergantian pahat. Nah, di sini. Ya, balik lagi ke akhiran program karena di atasnya ada di kepala program misalnya ada buat muter spindle, berarti harus ada fungsi untuk mematikan spindle itu sendiri. Lalu balik lagi sama kembali ke titik aman, kembali ke titik aman, kembali ke titik aman ini berarti atau kembali titik awal ini bisa juga misalnya kalau misalnya di program berikutnya mau ditambahkan pergantian path juga bisa dimasukkan di sini di akhiran program. Lalu ada juga misalnya berisi dari untuk mematikan coolant juga untuk biasanya sebagai akhiran program yang program ya. Yang program bisa terdiri dari M02 atau juga M30. M02 ini program berakhir, M30 program selesai lalu kembali ke atasnya kalau misalnya menggunakan M30 ya. Nah, isi apa? Isi adalah profil yang kita kerjakan itu sendiri. Si program ini adalah profil yang kita kerjakan. Nah, ini adalah isi. Karena kan profil nih. Nah, ini adalah isi program. Kepala program isinya apa aja? Kepala program isinya apa saja? Misal tadi seperti saya bilang, ya. Nih, kepala program isinya apa saja? Pertama, untuk muter spindle. Misalnya di sini saya berjabarkan M3 misal. S 1500 misalnya. Ya. Lalu ada apa lagi? Kita lihat titik awal sebelum pemakanan. Misalnya saya tambahkan di sini G0, G54 boleh atau enggak masalah. X misalnya karena ini diameternya sampai 100 ya, berarti melebihi dari diameter benda kerja itu sendiri. Misalnya di sini 150 titik, lalu di sini adalah Z50. Contoh ya. Misalnya ada muter coolant M08. Akhiran apa saja misalnya untuk matikan spindle, di sini saya tambahkan di sini akhiran program, akhiran program. Di sini terdiri dari buat matikan spindle M05, lalu kembali ke titik aman. Misalnya saya tambahkan di sini sama, misalnya sama dengan di atas X150, 50 misalnya. Lalu buat matikan coolant M09, lalu M program M30. Ya. Nah, di sini juga di aplikasi ini ada contoh beberapa perintah mindset ya. Untuk bubut misalnya program start. Ya, dia tidak perlu menggunakan ini juga contoh ya, ini kepala program, ini contoh kepala program adalah seperti ini. Ya, isinya pun hampir sama sebenarnya. Ini adalah titik awal, ini ada buat muter spindle, lalu di sini ada pergantian paha. Pergantian pahanya tidak perlu menggunakan M06, tapi cukup T0101 saja. Nah, boleh mengikuti yang ini atau nggak kita ketik sendiri, tidak masalah. Sama akhiran programnya juga kita bisa lihat di sini. Akhiran program kita lihat, coba kita lihat akhiran program. Di sini contoh. Nah ini sama ya, dia kembali ke titik aman, ada buat stop spindle, ya.
Mendapatkan titel juga, lalu ada program berakhir. Ya, coba kita lihat simulasinya. Seperti ini. Oke, profilnya sama dengan yang kita buat ya. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.